there. Welcome to C3 Church Bali today. It's great to have you with us. Saya mau bilang selamat datang ke C3 Church, Gereja C3 Bali hari ini. Dan weekend ini kita ada celebrate Nyepi Day atau Silent Day. Happy Silent Day or Nyepi Day here in Bali. Just enjoy it, enjoy the quiet, enjoy the peace, and most of all, enjoy the presence of God. This morning we're going to have a great time of just worshiping God, getting into His presence and hearing His words. So get ready, open your hearts, be active, be prepared, and write down notes as well. So have a great morning. Bye. Halo saudara, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah memberi. Untuk yang ingin berpersembahan, silakan transfer di rekening C3 Bali dengan nomor yang tertera berikut ini. Atau melalui OVO atau link aja. Kami juga mengundang saudara untuk bergabung di doa malam kami setiap Selasa pukul 8 malam. Kami punya yang spesial untuk anak-anak muda, yaitu Unlimited Youth Special Event, yaitu Worship Night tanggal 19 Maret jam 7.30, jangan lupa catat tanggalnya. Kemudian bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan hubungi tim doa kami dengan nomor tertera berikut ini atau Ibu Selfie. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ready to praise Jesus? Come on, hadiratmu. Yesus kau dalamku, tiada yang lain selain dirimu. Oh, oh, oh.
church are ready to sing for Jesus this morning. Because He's never failed. My God will never fail. He is our victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, hallelujah.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Sitri Bali. Pada hari ini kita akan berbagi dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau pada hari ini. Kami mau berkata, Bapa, Engkaulah menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, Tuhan. Kami tetap mengagungkan, memuji Engkau di atas segala perkara, di atas segala kejadian yang sedang terjadi hari-hari akhir-akhir ini. Engkau tetap Tuhan. Dan pada hari ini hamba mau berbicara, hamba minta Allah Roh Kudus yang beracara, biarlah apa yang keluar daripada hati hamba adalah berasal daripada hatimu. Saya berdoa dengan nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tema kita firman Tuhan untuk hari ini masih sejalan dengan apa yang dikatakan oleh gembala kita yang menjadi tema daripada gereja kita, yaitu stand strong. Kata stand strong, berdirilah teguh, berdirilah kuat. Itu ada dua kata di situ. Kata yang pertama berdiri, dan kata yang kedua kuat atau teguh. Ya, kita hari-hari ini mengalami sejak tahun 2020 yang kemarin, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi apa yang mau disampaikan hari ini, kita tetap berdiri teguh. Saudara, kata berdiri itu artinya bangkit dari tidurmu, bangkit dari dudukmu, dan berdiri. Saudara, kalau kita hanya tidur-tiduran, kalau kita hanya duduk-duduk, maka tidak akan terjadi sesuatu. Itu sebabnya kita punya tema berdirilah teguh. Dan ini mengandung suatu arti yang lebih dalam lagi. Kita bukan sekedar berdiri ya, tetapi kita, kata berdiri sini artinya progresif. Artinya gini, kita tidak tinggal diam di tempat. Kita maju terus. Saudara, kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, mereka itu bangkit dari segala ketertiduran mereka di Mesir. Mereka berdiri dan mereka berjalan. Dan kalau mereka hanya tinggal diam di tempat, di padang gurun, mereka tidak akan pernah memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Itu sebabnya ketika Yosua harus memimpin bangsa Israel, ya, masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua. Kita lihat dalam kitab pasal Yosua, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saudara, saya tidak akan membacakan semua, tetapi ada beberapa ayat yang menjadi pegangan bagi kita. Kenapa kita harus berdiri dengan teguh, tetap kuat artinya. Ya, karena kita tahu di sekitar kita ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak persoalan yang membuat kita menjadi lemah iman kita, menjadi goyah iman kita berdiri, menjadi takut, ada begitu banyak alasan. Ya, kita lihat di dalam kitab Yosua ini, pasalnya yang pertama, itu yang saya catat di sini, Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua di dalam ayat 6 dan ayat 7 dan ayat 9 sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat yang ke-9 ditambahkan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, ini menjadi tema daripada gereja kita. Stand strong, kuatkan, berdirilah teguh, ya. Identik dengan apa yang dialami oleh Yosua. Bangsa Israel ketika sebelumnya mengalami Musa itu harus meninggal, harus mati. Dan saya percaya mereka tuh mungkin pada saat itu ada banyak alasan untuk mereka goyah. Ada banyak alasan untuk mereka takut. Karena apa? Kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika ke-12 pengintai dikirim mengintai masuk ke tanah Kanaan itu, mereka kembali, 10 orang berkata, di sana itu tempatnya orang-orang raksasa. Dan dia membandingkan orang Israel itu dengan orang-orang enak itu sebagai belalang yang melawan orang-orang raksasa itu. Jadi saudara bisa dibayangkan itu, bangsa Israel itu bisa jadi ciut hatinya ketika hal itu. Makanya ketika mereka masuk ke negeri raksasa itu, pastilah mereka akan mengalami yang namanya takut. Pastilah mereka akan mengalami goyah imannya. Dan sekarang Musa meninggal, Musa mati. Musa yang tadinya begitu banyak melakukan mujizat di depan mereka, sekarang harus mati. Lalu digantikan oleh Yosua yang mereka belum terlalu tahu seberapa jauh Yosua itu bisa memimpin mereka. Karena itu Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini kita harus pegang. Kita juga hari-hari ini saudara mengalami banyak masa-masa kesulitan, ya. Tetapi kita disuruh berdiam di rumah, kita disuruh tidak pergi kemana-mana, kecuali kalau memang penting. Tetapi saya mau katakan, jangan jadikan alasan bagi kita untuk tidak berbuat sesuatu. Jangan kita pakai ini hanya seperti wait and see, tinggal menunggu-nunggu. Kalau seperti ini, maka kalau pintu bisa terbuka lagi, kita tidak siap. Karena itu, saya mau katakan, sebagaimana Yosua, ya, dia dikatakan, kalau kita baca lagi ayatnya begini, dikatakan, kemanapun engkau pergi, engkau pasti beruntung, ya, di ayat 9. Kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dengan kata lain, kita harus stand strong, tetapi kita tidak boleh jadikan alasan ini untuk kita berdiam saja, tidak melakukan sesuatu. Karena kita harus sifatnya progresif. Maju, 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 bergerak. Jangan tinggal di tempat dan wait and see. Ini yang menjadi dorongan bagi saya pada hari ini. Yang menjadi apa yang saya mau katakan, ya, kekuatan kita itu bukan daripada kita itu. Tetapi kekuatan kita asalnya daripada Tuhan. Dan tidak ada cara lain, saudara. Kita harus maju, ya. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Mungkin kita harus bangkit dari rasa ketakutan kita. Kita harus bangkit dari rasa ketidakberdayaan kita, rasa lemah kita. Kita harus bangkit menjadi kuat dan maju terus, ya. Di dalam peperangan, saudara, ada 2 sistem. Ada yang namanya defensif dan ofensif. Yang defensif ini sekedar bertahan. Tapi saya mau katakan, kalau kita hanya sekedar bertahan, sedangkan musuh dari depan itu gencar menyerang kita, satu ketika pertahanan kita akan bobol. Karena itu, kita harus punya satu sifat, satu sikap. Kita ambil sikap yang namanya progresif, ofensif, maju terus. Ya, saudara tetap berdiri teguh. Sekali lagi saya ingatkan, berdiri teguh, tetapi kita harus maju, ya. Jangan kita hanya diam di tempat. Kalau diam di tempat, saya jamin satu ketika kita akan ambruk juga.
Karena itu, marilah kita pada hari ini, mulai hari ini, kita ambil tindakan. Stand strong, tetapi kita harus progresif maju. Ya, lakukan apa yang kita harus lakukan. Ya, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya akan bacakan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Artinya begini, ya, kalau kita mau maju, kita lakukan di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita maju terus, ya. Ya, mungkin di luar sana kita lihat banyak orang melakukan sesuatu yang sifatnya baik, kelihatannya baik, tetapi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya, mereka mungkin ya akhir-akhir ini kita lihat itu namanya berbagi sembako, itu menjadi sesuatu rutin dilakukan oleh banyak orang. Kalau saya lihat di medsos itu, itu di mana-mana orang bagi-bagi sembako itu. Tetapi kita harus melakukan itu di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar membagi saja, tetapi pada saat yang sama kita bisa memberitakan firman Tuhan. Pada saat yang sama kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kebaikan. Sebab banyak orang membagi sembako, melakukan kebaikan, tetapi mungkin mereka punya motivasi tersembunyi. Mencari popularitas, mencari apa lagi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita maju terus dalam arti kata kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kebenaran. Ya, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Stand strong, sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti kita hanya diam di tempat. Bukan berarti kita hanya wait and see. Tidak. Ya, banyak orang mungkin mau cari aman, ya. Mereka tidak mau keluar lagi. Mereka tidak mau melakukan aktivitas di luar, nggak mau berjumpa dengan orang-orang. Mereka mau cari aman sendiri, saudara. Ya, saya ada kesaksian, ada teman kita, ya dia sepertinya begitu kejadiannya. Tidak mau lagi keluar, tidak mau melakukan pelayanan, mau cari aman. Tetapi beberapa waktu lalu saya dengar dia masuk rumah sakit. Ya, terjangkit juga penyakitnya. Justru terjangkit dari orang dekat dia yang tinggal serumah dengan dia. Ya, itu kita harus ya maju terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita maju terus, kita akan tetap teguh berdiri, maka Tuhan yang akan membela kita. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan saudara, stand strong, tetapi kita harus progresif maju, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saya percaya apa yang telah Kau sampaikan, apa yang telah hamba sampaikan itu berkenan di hadapan Engkau, menjadi kekuatan bagi kami semua, jemaat-Mu, jemaat Citri Bali, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan firman Tuhan ini, menjadi kekuatan bagi kita. Stand strong, maju terus. Nama Yesus dipermuliakan. Amin. Shalom saudara, kita akan berdoa syafaat sejenak. Saya mengajak saudara semua angkat hati kita membawa pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri saat ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, jemaat Citri Bali. Biarlah Tuhan Kau yang berkuasa memberkati, menyertai mereka, keluar masuk mereka. Engkau memberkati setiap aktivitas mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka semua. Dimanapun mereka berada, Tuhan Kau Allah mengangkat mereka, menguatkan mereka, menghibur, bahkan Tuhan Kau yang menolong mereka dalam setiap kesulitan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan saat ini hamba berdoa Tuhan buat gembala kami Pastor Gel dan keluarganya, kedua anaknya Jessica Joshua. Engkau Allah menguatkan mereka, Engkau Allah terus menopang kehidupan gembala kami. Engkau terus membawa hamba-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Mari Bapa, Kau berikan penghiburan buat dia, sehingga Tuhan
dia boleh melewati waktu-waktu yang dihadapi saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, memberikan kesehatan buat Pastor Gel, memberikan damai sejahtera buat kehidupan Pastor Gel. Dalam nama Yesus memberkati Jessica Joshua dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang mengangkat mereka, Engkau yang Tuhan menolong mereka, Engkau memampukan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa juga saat ini Tuhan buat penatua kami Tuhan saat ini. Engkau memberkati setiap keluarga penatua kami, memberkati keluarga Pastor Dani, keluarga Pak Frans, keluarga Pak Beni, keluarga Pak Damon. Mari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang luar biasa sudah Kau berikan bagi gerejamu. Engkau terus menopang mereka, Engkau terus memberikan mereka kesehatan juga, Engkau terus membawa mereka, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus menolong gereja ini, dapat menolong jemaat-Mu Bapa, untuk semakin lebih lagi buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kita, Engkau yang melihat keadaan bangsa kita Tuhan. Engkau tahu bahwa di musim pandemi ini Tuhan begitu berat buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu melihat keadaan kami, selalu menyertai bangsa ini. Mari Tuhan Engkau berkati Presiden kami, Engkau berkati Pak Jokowi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat marifat-Mu, roh bijaksana Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Engkau berikan dia kesehatan sehingga dia terus boleh Tuhan menolong, membawa bangsa ini lebih baik lagi. Dalam nama Yesus memberkati semua para menteri, semua para jajaran yang bekerja bagi Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati juga Pulau Bali Tuhan, yang kami tempati ini Tuhan. Kau mengasihi Pulau Bali. Biarlah berkat Tuhan dari Allah Bapa melimpah bagi Pulau Bali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hi, well, that was a great time today, worship and word and just coming into the presence of God. I really hope you've been encouraged, and if you have prayer requests, make sure that you contact us in the WhatsApp group or just message us anyway. And also don't forget, Tuesday night we have our Zoom prayer night that you're all welcome to join, 8 o'clock Bali time. And we'll see you next Sunday. If not, and have a fantastic week. I'm just going to close in prayer right now. Father, we just thank you, Lord, that we've had a great day today, Lord. We thank you, Father, for every person that's watched, heard and participated in our service today, Lord, that you bless them, Lord God. Father, whatever their need is, Lord God, whatever they need, whether it's healing, whether it's finance, whether it's just favor, Lord, we just pray for that upon their lives right now. Father, touch their lives. For those that are away from you, Father, draw them close to you, Lord God. Protect us, watch over us, and give us a great week. We want to be worthy of worshiping you, Lord God. Father, just give us open doors to share your gospel as well, Lord God, to share your good news with others, Lord. So, Father, we just thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Have a great week. Great and mighty, you reign. Jesus, lift your voice, sing to your voice. Our God, King of all, the strong and breastplate, eternal game changer.